Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di Zil.com. Apa kabarnya seminggu ini? Semoga kita semua sehat semua. Teman-teman, saya percaya meskipun kita melakukan ibadah online lagi, tapi ada hadirat Tuhan yang hadir di rumah kita masing-masing. Saya teringat waktu zaman Yesus naik ke surga, murid-muridnya tuh kumpul di rumah-rumah dan mereka akhirnya beribadah, berdoa, dan Tuhan hadir di rumah mereka. Saya percaya itu akan terjadi kembali waktu kita memuji Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Teman-teman, saya mengundang teman-teman semua jangan cuma jadi penonton, tapi kita mau benar-benar beribadah sama-sama biar kita semua merasakan, oke, Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama kita siapkan hati kita biar kita mau bawa semua pikiran kita, beban kita ke kakinya Tuhan biar di waktu-waktu ke depan ini kita bisa benar-benar fokus, kita bisa benar-benar merasakan hadiratnya Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur kalau meskipun hari ini kita ibadah online, tapi saya percaya kalau nggak ada perkenanan Tuhan, kita bahkan nggak bisa melakukan ibadah online. Kita mau sama-sama bersyukur kalau masih bisa kita beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa.
Amin.
firman Tuhan. Shalom anak-anak muda WWM, apa kabar? Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini di mana kami sudah memuji menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Terima segala yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada kami semuanya, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, iman kami semakin kuat, rohani kami semakin bertumbuh, dan kami memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan benih firman Tuhan ini biar jatuh dalam tanah hati kami yang subur, dan benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan juga firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Janus Junimet. Saya gembala sidang yang menggembalakan gereja anak muda di Bandung ini. Dan puji nama Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak muda YWM. Apa kabar anak-anak muda YWM? Luar biasa baik. Yes, puji Tuhan. Tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tema ialah I am the Lord. Akulah Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apakah yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang ku kenal. Nah, kalau kita perhatikan kitab Yesaya yang tadi kita baca, kitab Yesaya adalah kitab yang unik sebenarnya, karena memang kitab Yesaya disebut sebagai Alkitab mini. Ya, luar biasa disebut sebagai Alkitab mini karena memang kitab Yesaya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 dan pasal 40 sampai pasal 66. Nah, jadi jumlah kitabnya 66. Persis seperti jumlah Alkitab. Alkitab kita ada 66 kitab. Dan juga dibagi menjadi dua bagian, pasal 1 sampai pasal 39. Nah, itu seperti kitab dalam Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Lama ada 39 kitab. Yesaya 39 pasal. Dan bagian yang kedua, pasal 40 sampai pasal 66. Jumlahnya ada 27 pasal. Itu persis seperti Perjanjian Baru yang jumlah pasalnya, yang jumlah kitabnya ada 27 kitab. Jadi total keseluruhan ada 66. Dua bagian persis seperti Alkitab, makanya disebut sebagai Alkitab mini. Nah, Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, ini adalah sebenarnya sebuah teologi yang luar biasa, di mana teologi tersebut menentang dewa-dewa palsu dan berfokus kepada monoteisme untuk menjelaskan para dewa palsu, dan monoteisme menjadi dasar kebenaran bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang monoteisme, yang menyembah kepada satu Tuhan. Dan bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang politeisme, yang menyembah banyak ilah atau banyak berhala, banyak dewa. Nah, bangsa Israel karena dosa mereka, akhirnya mereka ditawan di Babel. Jadi begini ceritanya. Sejak Raja Salomo meninggal, lalu akhirnya digantikan oleh anak yang bernama Rehabeam.
Oke, akhirnya Rehabeam anaknya menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu akhirnya Raja Rehabeam memerintah dengan kejam, memerintah dengan bengis, lalu akhirnya menindas rakyatnya sendiri dengan menaikkan pajak, sehingga akhirnya rakyat menjerit. Mereka tidak sanggup, mereka ditindas oleh raja mereka sendiri. Lalu akhirnya datanglah Yerobeam bin Nebat. Yerobeam itu adalah musuh saya Salomo. Yerobeam itu bersembunyi di Mesir pada saat Salomo memerintah atas Israel. Begitu mendengar Salomo sudah meninggal, lalu akhirnya anaknya menjadi raja dan memerintah dengan kejam. Lalu akhirnya Yerobeam yang bersembunyi di Mesir, lalu akhirnya mengambil kesempatan ini. Ini adalah waktunya untuk saya bisa mempengaruhi rakyat. Lalu akhirnya Yerobeam masuk ke Israel, lalu akhirnya di pintu gerbang dia mempengaruhi semua rakyat. Ya, dia kampanye memberikan janji-janji yang muluk-muluk kepada rakyat. Lalu akhirnya pilih saya, ketika saya menjadi raja atas kalian, maka kalian gak akan menderita seperti ini. Lalu akhirnya rakyat pro kepada Yerobeam. Lalu akhirnya setelah mereka kuat, mereka memberontak kepada raja. Nah akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Makanya disebut kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu yang dipimpin oleh Yerobeam tadi. Dia berhasil kudeta dan mendapatkan 10 suku. Pengaruhnya besar. 10 suku. Lalu akhirnya disebut sebagai kerajaan utara atau kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Sedangkan Rehabeam anak dari Salomo, dia hanya mendapatkan 2 suku saja, yaitu disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, dengan ibu kota Yerusalem disebut sebagai kerajaan selatan. Nah, karena kedua-duanya adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan dan tidak mau menyembah kepada Tuhan, lalu mereka menyembah berhala, maka Tuhan izinkan mereka dibuang. Mereka ditawan. Kerajaan utara, kerajaan Israel itu ditawan oleh Asyur. Jadi kerajaan utara, kerajaan Israel dibuang oleh Tuhan ke Asyur yang ibu kotanya Niniwe. Sedangkan kerajaan selatan itu dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel. Bait suci mereka dihancurkan. Nah, dari kisah ini bangsa Israel yang ditawan di Babel, tentunya kebudayaan Babel itu sangat mempengaruhi mereka. Sehingga akhirnya budaya politeisme, budaya menyembah kepada dewa-dewa, itu berusaha untuk masuk lagi dalam pikiran dari orang-orang Israel. Karena memang bangsa Babel itu mereka dewa-dewanya begitu banyak. Tetapi hanya satu dewa yang disebut sebagai dewa tertinggi dari bangsa Babel adalah Dewa Marduk. Nah, Dewa Marduk adalah dewa tertinggi di Babel. Kuilnya termasuk bangunan terbesar di seluruh kerajaan Babel dan bangunannya begitu megah. Teman-teman bisa search di Google. Di situ ada gambarnya nanti Dewa Marduk. Nah, sistem pengorbanannya itu meliputi semua bidang pekerjaan, baik bidang perdagangan, pendidikan, hukum, dan semua bidang yang lainnya. Seluruh kehidupan masyarakat Babel itu dipengaruhi oleh agama Dewa Marduk ini. Nah, sebaliknya, ketika orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel, mereka berpikir begini, mengapa bait suci di Yerusalem, bait suci yang dimana mereka bisa menyembah Tuhan, yang ada di Yerusalem, kok justru dihancurkan? Dan sekarang tinggal menjadi reruntuhan, puing-puingnya saja. Sedangkan kuil dari Dewa Marduk, itu bangunannya kok begitu megah dan begitu makmur. Dan mereka berpikir demikian. Sampai akhirnya mereka berpikir, apakah Dewa Marduk ataukah Tuhan Allah yang adalah Allah yang sejati? Apabila kita baca
secara keseluruhan konteks dari pasal 44 ini, dikatakan bahwa Allah menyingkapkan kebodohan seseorang yang membuat berhala dari bahan logam atau bahan besi atau bahan dari batu atau kayu, lalu berdoa kepada benda tersebut untuk minta tolong. Allah singkapkan bahwa itu adalah kebodohan yang luar biasa. Itu dibaca di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17. Dan Allah menantang kepada Babel dan kepada seluruh dunia yang politeisme bahwa diri Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati. Tidak ada perlindungan yang aman di dalam dunia ini selain di dalam Tuhan, di dalam Allah dari Israel. Nah, akhirnya kalau kita lihat dalam sejarah bahwa kerajaan Babel pun akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Jadi tidak ada kerajaan yang betul-betul selama-lamanya everlasting atau kekal di dalam dunia ini. Semua kerajaan pasti akan berlalu. Tidak ada kerajaan yang abadi. Semua kerajaan datang silih berganti. Pemerintahan manusia begitu terbatas. Dan pada saat manusia menyembah kepada berhala, disitulah sumber kejatuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, siapakah seperti aku? Artinya Tuhan nantangin. Siapakah yang seperti aku Tuhan? Aku Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Akulah yang membangkitkan kerajaan-kerajaan. Akulah yang menaikkan dan menurunkan tahta dari semua kerajaan dalam dunia ini. Siapa yang berani menantang Tuhan? Siapakah yang seperti aku? Tetapi walaupun bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan dan akhirnya mereka harus dibuang ke Babel, namun kasih setia Tuhan bagi bangsa Israel kekal untuk selama-lamanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan kekal buat hidup kita. Meskipun kita sudah jauh daripada Tuhan, meskipun kita sudah tinggalkan Tuhan, kita sudah lagi mungkin nggak ke gereja, nggak ikut persekutuan, nggak ikut cell group, tapi tetap kasih setia Tuhan berlimpah dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita disadarkan kembali. Saya suka sekali dengan firman Tuhan. Amarah Tuhan hanya sekejap saja, tetapi kasih karunia-Nya kepada kita, kebaikannya, kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita semua. Untuk kehidupan Anda dan saya. Bangsa Israel belajar bahwa tidak ada Allah lain yang bisa selamatkan hidup mereka selain daripada Allah sendiri. Menyembah berhala justru membawa mereka kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Bangsa Israel menyaksikan sendiri bagaimana akhirnya Babel dihancurkan oleh Persia. Lihat, mereka menyembah berhala juga dan akhirnya dihancurkan juga. Jadi mereka yang lihat kehebatan dari kuil Dewa Marduk yang begitu besar, itu pun menjadi reruntuhan juga karena memang ditaklukkan oleh Persia. Jadi kita lihat bahwa tidak ada gunanya menyembah berhala, karena berhala akan membawa kita kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Yes, tidak ada Allah yang dahsyat, yang begitu berkuasa dan penuh kasih seperti Allah kita. Kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya dalam Alkitab kita. Berapa sering kita baca Alkitab kita? Berapa sering kita mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari dalam kehidupan kita? Bagaimana saat teduh kita? Bagaimana pembacaan firman Tuhan dan doa kita setiap hari kepada Tuhan? Kita bersyukur kita menyembah Tuhan yang benar, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dan bukan hanya sekedar pencipta, tetapi Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk selamatkan hidup kita. Kemarin kita sudah merayakan Paskah dan juga Jumat Agung. Jumat Agung kita diingatkan kembali bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib untuk tebus dosa kita semua.
Tidak ada Allah di dalam dunia ini yang mau turun selamatkan manusia yang berdosa, kecuali Allah kita. Agama-agama yang lain hanya mengajarkan kebaikan. Tetapi Tuhan yang kita sembah membuktikan kasih dan kebaikannya dengan turun ke dalam dunia, selesaikan dosa dengan mati di kayu salib. Kata yang terakhir adalah tetelestai, sudah selesai. It is finished. Di mana dosa kita semua sudah ditanggung oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan bukan hanya sekedar mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, hari Jumat, Yesus disalibkan. Hari Minggu Yesus bangkit. Bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Karena dia hidup, ada hari esok buat kita. Jadi Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang mati di kayu salib, tapi Tuhan yang bangkit. Dia kalahkan maut, sehingga dia menjadi yang sulung, buah sulung kebangkitan. Sehingga akhirnya kita yang percaya, kita tidak lagi tunduk kepada kematian. Kita tidak lagi tunduk kepada maut. Tetapi pada saat Kristus dibangkitkan dari kematian, itu menjadi jaminan buat kita bahwa suatu saat kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kapan? Pada waktu kedatangan yang kedua kalinya. Ini yang menjadi jaminan pasti kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus bangkit kalahkan maut. Tidak ada Allah lain yang mampu selesaikan dosa manusia selain daripada Yesus. Pendiri-pendiri agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Mereka sendiri adalah manusia yang berdosa. Kuburan mereka ada tulang belulang mereka. Tetapi kubur Yesus, kubur kosong. Tidak ada tulang belulangnya karena dia bangkit. Dan ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Biar kita menceritakan betapa hebat, perkasa, berkuasanya Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa jangan ada berhala dalam hidup kita. Hei, berhala bukan hanya sekedar patung loh. Berhala bukan hanya sekedar benda yang mati. Tetapi siapapun dan apapun yang menggantikan posisi Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi berhala zaman dulu terbuat dari besi, patung, patung-patung dari kayu, dari batu. Tapi ada sekarang berhala modern, berhala milenial. Berhala milenial. Ya, kayak kita generasi milenial, ada juga berhala milenial. Seperti misalkan gini, pacar. Ayo, aku. Pekerjaan kita. Uang. Jabatan. Mungkin kecantikan. Kegantengan kita. Dan lain-lain. Jangan sampai gini. Pada waktu masih jomblo nih. Jombloers. Pada waktu masih jomblo, kita cinta Tuhan luar biasa. Tapi ketika udah punya gebetan, punya pacar, lupa sama Tuhan. Lupa ke gereja, lupa ke YWAM. Jangan sampai waktu kita nganggur, masih belum ada kerjaan, rajin ke gereja. Senin sampai Minggu ke gereja, rajin. Tapi ketika udah dapat kerjaan, lupa ke gereja, lupa persekutuan, lupa pergi ke YWAM. Lupa komsel, lupa ibadah, lupa semuanya, tiba-tiba amnesia gitu. Jangan sampai kesibukan kerja itu melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kecantikan kita menjadi yang lebih utama loh daripada Tuhan. Sepertinya kita gak butuh Tuhan karena memang kita mudah mendapatkan pasangan hidup. Tidak seperti itu. Jangan ada berhala yang lain dalam hidup kita. Baik itu uang, baik itu pacar. Karena anak muda kan apalagi. Kalau nggak pacar, duit. Kalau nggak duit, karir. Kalau nggak karir, kegantengan. Ya muter-muter aja begitu. Jangan ada berhala yang lain dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita berbakti, kita menyembah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Hidupi janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bertumbuhlah dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal kalau kita nggak tahu tentang Tuhan? Bagaimana kalian bisa kenal pacar kalian kalau kalian nggak tahu pacar kalian rumahnya di mana? Atau bahkan namanya siapa? Pengenalan selalu dimulai dari pengetahuan. Nah, kalau kalian rindu untuk mengenal Tuhan, kalian harus rindu untuk mengetahui tentang Tuhan. Karena itu belajar firman Tuhan dengan baik. Bila perlu belajar teologi dengan baik. Itu menarik. Dengan belajar teologi kita bisa mengenal Tuhan, iman kita semakin diperkuat. Dengan belajar teologi kita bisa memahami. Belajar teologi bukan untuk sombong loh. Belajar teologi untuk justru menaklukkan rasio kita kepada iman kita. Kita belajar betapa hebatnya, betapa agungnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga akhirnya iman kita tidak mudah digoyahkan oleh pandangan-pandangan yang doktrin-doktrin yang aneh-aneh yang saat ini sedang merajalela di medsos, di Instagram, dimanapun. Banyak pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur, yang aneh-aneh. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena kurangnya pengetahuan. Karena mereka kurang pengetahuan, kurang pengenalan. Akhirnya apa? Mereka menolak menjadi imamnya Tuhan. Mengapa kita menolak untuk dekat dengan Tuhan? Kita menolak untuk melayani. Karena kita kurang dibekali dengan pengetahuan. Kita gak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Makanya melayani juga ogah-ogahan. Melayani juga mau-mau enggak-enggak. Melayani juga sesuka hati. Kan pelayanan itu sukarela. Kalau ya suka, ya rela. Kalau gua gak suka, ya gua gak rela. Nah, kacau kan? Makanya pelayanan, kalau kita punya konsep yang benar tentang pelayanan, kita konsep yang benar tentang Tuhan kita, maka konsep pelayanan juga benar. Kalau kita konsep tentang Tuhan ya beres, maka pelayanan kita pun juga akan beres. Kita gak akan pernah mudah baper dalam pelayanan, kita gak akan pernah mudah tersinggung, gak akan gede ambek, karena kita punya konsep pelayanan yang benar. Dari mana kita punya konsep pelayanan yang benar? Karena kita punya konsep tentang Tuhan yang benar. Yuk kita belajar Alkitab dengan baik, dengan benar, dengan rajin. Kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin giat melayani Tuhan di akhir zaman ini. Berjalanlah dalam kebenaran firman setiap hari dengan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang benar, maka kita akan aman dalam perlindungannya. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita dengan berkat yang disediakannya setiap hari dalam hidup kita. Jangan takut dengan kesulitan, pergumulan, penderitaan, atau apapun. Percayai firman-Nya, maka kita akan memiliki pengalaman iman bersama dengan Yesus Tuhan kita. Sebagai penutup, jadi kata I am the Lord adalah kata yang menunjukkan dua sifat Tuhan sebenarnya. Yang pertama ialah transenden. Sifat Tuhan yang pertama adalah transenden, yaitu melebihi dari segala ciptaannya. Alkitab mencatat bahwa memang Tuhan bertahta dalam bulatan bumi ini. Ya sepertinya Tuhan jauh, Dia adalah pencipta segalanya. Dia melebihi dari semua ciptaannya. Dikatakan bahwa langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi Tuhan begitu besar. Dia melebihi dari semua Allah, semua ilah yang ada di dalam dunia ini. Jadi tidak ada satupun yang dapat disamakan dengan Tuhan. Dia melebihi dari semua yang ada di dalam dunia ini maupun semua yang ada di dalam alam semesta ini. Itu yang pertama, sifat Tuhan adalah transenden. Yang kedua adalah imanen. Selain Tuhan juga jauh melebihi dari semua ciptaan, Dia juga imanen. Dia dekat dengan hidup kita.
Ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya dan remuk jiwanya. Jadi Tuhan juga dekat dengan kita sebagai umat pilihannya Tuhan. Tuhan dekat dengan kita, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kita, Tuhan yang mengasihi kita, dan Tuhan yang mau memulihkan hidup kita. Nah, kiranya ini bisa menolong kehidupan kita semua untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam kebenarannya. Berjalan setiap hari dalam kebenarannya. Percayai bahwa He is the Lord. Dialah Tuhan, penyelamat hidup kita, dan tidak ada Allah lain di dalam hidup kita. Biar ini bisa menolong kehidupan kita, biar kita semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan I am the Lord, akulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sejati, Engkaulah Tuhan yang benar melebihi dari semuanya. Kami percaya bahwa firman itu akan masuk dalam hati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Biar di dalam hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan. Kami kristosentris, kami berpusat kepada Engkau Tuhan, dan tidak ada berhala-berhala lain di dalam hidup kami. Biar ini boleh sungguh-sungguh mengubahkan pola pikir kami, kehidupan kami, dan membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Salam YWAM semuanya. Tuhan memberkati.